Iya betul, kalau untuk Pak Kamarudin dari awal dia sudah menyinggung mengenai uang yang melebihi 200 triliun. Malah katanya dulu itu dia pernah menyinggung ada uang 300 triliun dipersiapkan untuk tahun 2024. Nah, masyarakat Indonesia kan sudah tidak bodoh ya. Kita ini semenjak adanya sosial media, jadi masyarakat Indonesia itu bisa menggali semua edukasi untuk memintarkan diri sendiri itu lewat sosial media. Memang benar ada yang hoax. Nah, makanya untuk channelnya Dewaru ini, si Dewaru ini berusaha untuk mematahkan berita-berita yang hoax di YouTube ini. Jadi kita harus fokus juga dengan tugasnya Dewaru ini. Misalkan mengenai keuangan yang dibilang sama Bapak Kamarudin awal-awal sebelum persidangan, katanya saya tahu itu Elisier dan kawan-kawan itu diiming-imingi uang malah lebih dari 5 miliar. Ternyata diakui dengan Elisier hanya berapa itu, Dek? 1 miliar kan, Dek ya? 1 M. Iya, 1 miliar. Hmm. Tapi tidak apa-apa lah, karena kalau nominal itu seperti yang semalam bapak-bapak yang eh, berdiskusi itu, kadang-kadang nominal itu bisa dirubah dengan sekejap dari 1 miliar bisa 1 triliun. Pokoknya tinggal taruh aja nolnya berapa gitu kan Dek Waru ya. Hmm. Tapi intinya si Pak Kamarudin ini dulu sudah mengetahui kalau motif sesungguhnya itu tidaklah pelecehan seksual, melainkan lebih besar daripada apa yang disuguhkan oleh pengacara-pengacara Sambo CS ini, yaitu Konsorium 303, yaitu narkoba, yaitu eh, human trafficking atau yang soal kemanusiaan gitu. Jadi itu kan hal-hal sebenarnya yang sudah biasa kita dengar di berita media stream gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dibilang sama Pak Kamarudin itu sudah tidak asing lagi untuk kita. Hanya dia ini ingin lebih memfokuskan kalau Ferdi Sambo dan CS ini merencanakan kematian Yosua ini bukan karena pelecehan seksual belaka, melainkan banyaknya uang yang terlibat di situ. Nah, tiba-tiba muncullah ini kertas dari PPATK yang untuk orang tuanya si Yosua yang bisa mencapai 99,99 triliun. Saya juga awalnya tidak mempercayai kok bisa ada itu uang di suatu bank. Kok bisa itu ada uang di suatu rekening biasa? Karena rekening ini katanya yang dibuat oleh si PC ini hanya rekening biasa yang dimana PIN dan kartunya dipegang sama si PC. Lah saya bingung, kok ada bank membolehkan seorang anak muda seperti Yosua membuka rekening yang di dalamnya uangnya kalau memang itu benar ya 99 triliun. Wah, itu kejahatan luar biasa itu karena nggak bisa itu bank menerima uang sebesar itu. Nanti kalau uang itu dikeluarkan oleh pemerintah atau siapa saja yang merasa itu mempunyai itu uang, mampuslah itu bank itu, langsung bangkrut dia kan. Bisa jadi Indonesia ikutan bangkrut juga karena harus membantu bank itu untuk biar tetap berdiri, begitu kan Dek Waru? Hmm. Jadi intinya ini kita memang harus bersabar untuk mendengar selanjutnya apa alasannya si Ferdi Sambo dan PC ini menyetorkan uang atas nama ajudan-ajudannya. Kalau bisa ajudan yang lainnya dengan istri-istrinya pun harus kita kejar itu uangnya. Oke lah, nggak mungkin juga sampai ribuan triliun ya. Tapi paling tidak ada itu uang yang yang hasil dari kejahatannya mereka ini. Nah, itu kalau dibuka bisa
wah bisa kacau juga mungkin ya Hmm. kepolisian Indonesia ya. Jadi saya juga agak sedikit ngeri-ngeri sedap ini kalau dibuka nantinya bisa kacau, kalau tidak dibuka nantinya nama anak kita Yosua ini tetap dibilang melecehkan si Putri cenut-cenut. Jadi bingung juga antara memilih nama baik Yosua dengan memilih eh, kesatuan Indonesia dalam bentuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya ini di tengah-tengah juga ini. Jadi kalau kalau kayak main bola kemarin Jerman dengan Jepang ini sudah jelas saya pro Jerman gitu ya. Tapi ternyata yang menang Jepang, ya udah saya kecewa. Nah, tapi kalau Verdi Sambo dengan kepolisian ini saya bingung nih. Saya tetap mau nama baik Yosua dikembalikan, tapi nanti kalau polisi jadi kacau bagaimana Dewaru? Lanjut. Oke, baik-baik. Ini memang ya Bu ya. Tapi sebenarnya di satu sisi saya ini sampai hari ini masih terus sebenarnya ya berharap kepada Baradae karena saya meyakini ya hal-hal seperti ini ya kita nggak tahu ya, bisa saja kemungkinannya bisa saja bahwa terkait dengan rekening ini bisa saja bukan hanya atas nama Yosua, bisa saja ada atas nama Baradae, atas nama yang lain-lainnya, bisa saja kan, bisa saja seperti itu. Tapi kita kembali kepada apa yang sampai hari ini sebenarnya ditanya-tanyakan oleh publik, kenapa sih ya Brigadir J itu kemudian mesti dihabisi, bahkan di dalam banyak informasi yang kita lihat ya ketika Verdi Sambo kan menjelang Brigadir J dihabisi, dia masih bisa bertanya kepada Ricky Rizal mengenai apa yang terjadi ya. Tetapi kenapa hal itu kemudian tidak ditanyakan kepada Yosua yang adalah tertuduh dalam hal ini? Nah karena itu memang pada akhirnya publik ini lebih yakin bahwa apa yang terjadi kepada almarhum Brigadir J ini tidak ada hubungannya dengan isu pelecehan ya, tetapi ini terutama mengenai uang-uang yang seperti ini. Nah sampai sekarang kan akhirnya masyarakat Indonesia itu bertanya-tanya, ini uangnya dari mana sebenarnya? Masakan sih seorang Kadif Propam kalau itu uangnya Verdi Sambo ya, kok bisa sampai nominal segitu? Karena yang pasti kalau kita bicara bahwa ini adalah uangnya murni dari Yosua, ya sulit juga untuk kita percaya karena beliau bukan pengusaha. Kalau misalnya beliau pengusaha batu bara, ya pengusaha tambang emas, ya bisa saja beliau punya uang yang bahkan lebih dari itu. Tapi ini kan ini dia adalah seorang brigadir. Ya berapa sih gaji? Cobalah kita kasih angka yang gede. Gajinya taruh 10 juta. Ya dari mana kemudian bisa dapatkan uang yang nominalnya sangat fantastis. Nah, memang Bapak Ibu semuanya, saya lihat kemarin juga beberapa teman-teman menyampaikan bahwa itu kayaknya semacam kode aja itu supaya nominalnya tidak diketahui yang asli berapa. Ya saya nggak tahu ya apakah itu benar demikian karena memang yang dipertanyakan itu adalah mengapa angkanya kok dari depan sampai ke belakang semuanya 99. Nah Bapak Ibu saya jadi ingat kalau nggak salah ya saya pun pernah ya sisa saldo tabungan itu kayaknya pernah itu dari angka depan ke belakang itu kebetulan sama aja semua. Ya jadi memang segala kemungkinan seperti itu kan bisa-bisa saja terjadi. Tapi begini ya, kita kembali kepada pihak majelis hakim. Ya, saya nggak tahu ini apakah nantinya majelis hakim ini ya akan tetap seperti yang diharapkan oleh publik, kita nggak tahu. Kita belum bisa memastikan hal seperti itu sebagai masyarakat ya masih dalam tahap berharap aja lah ya kepada pihak majelis hakim dan juga kepada pihak JPU. Kalau kepada Pak Kamarudin ya memang sudah pasti Pak Kamarudin kan ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa kasus ini bisa terbuka sampai sejauh ini tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan awal ya Pak Kamarudin Simanjuntak yang dengan lantang menggunakan media untuk mempresentasikan, menguraikan apa yang diketahuinya. Tetapi sekalipun demikian, ya beliau ini juga pasti membutuhkan support dari orang lain Bapak Ibu. Nah terutama dalam hal ini, sebagaimana yang sudah diharapkan oleh keluarga kepada Baradae, ayo Baradae. Ya, Ibu Rosi, menurut Ibu Rosi kira-kira Baradae tahu nggak ya hal-hal seperti ini ya? Jadi menurut saya Dewaru, menurut naluri saya kalau melihat beberapa lama dia kerja dengan Sambo, mungkin si Eliezer ini dibutakan motifnya. Karena Sambo CS ini mau menjerumuskan Eliezer biar Eliezer ini yang kena batunya. Jadi gitu loh, Dek.
Kalau kita mau menjuruskan seseorang, kita nggak kasih tahu mereka rahasianya. Kamu gini-gini, karena si Yosua ini udah mau ngambil duit kita yang 100 triliun, jadi kamu tembak. Nggak mungkin dong. Kalau sampai dikasih tahu itu motifnya, Eliezer pasti langsung kabur itu, Dek. Karena motifnya itu pasti sangat menyeramkan buat si Eliezer. Nah, dua, karena si Eliezer itu belum adalah 1 tahun gitu ya, dan dia itu dekat dengan si Yosua, Dek. Jadi Ya. dia itu dikabarkan tidur pun dengan Yosua. Jadi dalam arti skenario Sambo ini hanya ingin menjerumuskan seorang sahabat Yosua yang membunuh sahabatnya sendiri karena tembak-menembak untuk membela seorang Baginda Putri cenut-cenut gitu loh. Nah, skenario inilah yang diterapkan kepada si Eliezer. Kalau motif sebenarnya yang masalah uang 100 triliun, menurut insting saya Eliezer tidak tahu. Karena kalau dia tahu, pasti dia langsung tidak mau. Karena dia itu tahu banget kalau si Yosua melakukan sesuatu atau memang karena kelakuannya dia sesuatu, dia pasti kasih tahu abangnya itu. Tapi ini dengan rentah yang sangat sedikit dan dia juga sangat bingung, itu dia juga melakukan penembakannya juga tidak mematikan. Jadi kalau dari bukti-bukti sih saya bilang Eliezer itu untuk motif sebenarnya sangat buta. Jadi kalau saya bilang memang Eliezer ini yang menembak, tapi kalau memang hakim ini bisa melihat niat baiknya si Eliezer untuk membebaskan diri dari cengkraman Sambo ini, marilah kita mendukung Eliezer dengan pengacaranya untuk agar si Eliezer ini paling tidak diberi sedikit pengampunan 5 atau 10 tahun lebih rendah daripada yang 340. Kalau bisa 338. Kalaupun 340, oke lah 20 tahun dikurangi 5 tahun lah yang mulia ya. Jadi 15 tahun. Jadi nanti kalau dia keluar umur 41 tahun, bisa kita gunakan dia sebagai pelajaran untuk para anggota-anggota BRIMOB di Indonesia ini untuk biar tidak asal mengikuti perintah dari bosnya yang ternyata itu salah gitu loh. Mari Dewaru lanjut. Oke, baik. Thank you Bro sih. Ya betul sih ya. Ya bisa saja Barada nggak tahu ya. Bisa saja kemungkinan itu bisa saja tahu, bisa saja nggak tahu ya dengan berbagai pertimbangan yang ada. Tapi saya mau tanya ke Ibu Rosi dulu ini ya. Ini saya beberapa hari belakangan ini kita lupa satu orang ya yang juga perannya tidak bisa terabaikan ini. Mengenai si Kuat Maruf. Ya karena saya lihat kemarin ada yang komen, "Bang, ini si Kuat Maruf gimana sih?" Nah, Bu Rosi gimana ini, Bu? Coba dulu segarkan ingatan kita terkait dengan si Kuat Maruf ini. Kalau mengikuti skenario saya yang kemarin pagi kita ngobrol ini, Dek, si Kuat Maruf itu bisa jadi terlibat dalam pencucian uang, ya. Jadi karena dia juga ketakutan nanti si Yosua buka suara tentang uang yang di banknya dia yang 100 triliun itu, jadi si Kuat Maruf ikut merencanakan dengan si Ferdi Sambo dan si PC ini. Jadi mereka bilang gini bulan April atau Mei, "Aduh Bu, gimana ini Bu? Nanti kalau misalkan itu yang uang-uang kita yang di bank itu ternyata ke blow up dan nanti kita semua akan celaka, ya lebih baik kita korbankanlah satu orang ini, si Yosua ini. Toh dia juga emang udah mau keluar kok dari keluarga kita gitu. Karena memang dilihat dari kronologinya si Yosua ini sudah belajar ini ya untuk menjadi penasihat hukum. Udah gitu dia juga berencana untuk menikah dengan si Vera. Jadi ya udahlah, sudah waktunya memang Yosua ini dihabiskan gitu loh. Jadi si Kuat ini hanya untuk sebagai ya dalam perencanaan aja lah. Mungkin skenario yang nanti kita suruh si Yosua suruh beli kue bolu ya. Nanti kita pura-pura suap-suapan. Jadi si Yosua nggak curiga kalau dia nanti besokannya mau dibunuh gitu. Kan bisa jadi tuh kalau dia yang merancang itu semuanya itu. Karena
nggak make sense juga hari sebelum dia dibunuh suap-suapan kue nasi tumpeng kan. Nah itu siapa yang bikin skenario itu? Ya. Nggak mungkin Ferdi Sambo dengan si PC punya skenario lebay begitu suap-suapan, ya kan? Begitu. Jadi kalau menurut saya Kuatmaruf kalau untuk mengikuti skenario yang terbaru dengan uang yang 100 triliun ini, bisa jadi dia juga menyimpan beberapa triliun di perbankan dia. Jadi harus diikuti tuh semua uangnya. Kalau bisa semua dibuka, PPATK kan ada haknya untuk membuka itu semua. Begitu kan? Lanjut. Ya, betul bisa begitu ya. Betul Bu Rosi. Oke, luar biasa. Kita ke ini, lanjut ya Bu ya ke variabel berikutnya ini ya. Jadi kalau si Kuatmaruf Ibu menempatkannya perannya hanya sekedar begitu aja ya, kalau mengikuti apa yang kemudian kemarin kita lihat itu. Peran dia tidak sedalam perannya si Ferdi Sambo dengan PC pastinya. Karena kalau PC itu kan begini ya para pemirsa, menurut informasi intelijen di Twitter, sebenarnya yang menyuruh Yosua untuk menagih upeti-upeti di klub-klub malam lah atau di tempat-tempat judi itulah, itu tuh sebenarnya si Baginda Putri Cenut-Cenut ini. Karena kalau Ferdi itu nggak mungkin dia langsung menyuruh, karena dia itu Kadif Propam, dia juga pintar, dia tidak mau terlibat langsung. Boleh dia ada nama, tapi dia tidak boleh terlibat langsung. Karena dia sebagai Kadif Propam, dia harus menjaga wibawa juga, nggak mungkin dia nyuruh-nyuruh. Ambil itu upeti itu 3 miliar, ambil itu di tempat itu, di hotel itu yang main judi 10 miliar, nggak mungkin. Pasti ada bendaharanya dia juga. Ya itu yang saya curigai, bendaharanya itu si Baginda Putri Cenat-Cenut ini. Karena si Cenat-Cenut ini kan nggak ada kerjaan deh. Dia di rumah sendirian. Anak yang diangkatnya aja nggak pernah dia pegang. Yang megang itu semua babysitternya. Jadi dia yang pastinya ini, dialah yang mengurusi ini semua perencanaan keuangan ini. Nggak mungkin kalau si Ferdi udah nggak ada waktunya lagi ngurus-ngurusin duit. Itu biasanya istri deh. Seperti saya ini yang ngurusin keuangan di keluarga saya. Jadi kalau misalkan suami saya mau makan 10 euro pun saya keluarkan setiap hari, karena nggak ada juga waktunya suami saya mau ke bank ngambil itu duit gitu loh Dewaru. Jadi kalau untuk si Kuat ini, dia itu hanya sebagai pembantu rumah tangga yang dikasih berkat dengan kerajaan iblis ini, dikasih juga di rekening duitnya itu beberapa miliar atau gimana. Jadi yang saya harapkan untuk hakim yang mulia ini, kalaupun di 30 ini mereka nanti semua kena, kalau memang ada keberanian pengadilan kita untuk membuka semua ini, marilah kita buka, biar semua mafia itu terungkap semuanya gitu. Kalau bisa uang-uang mafia itu kita rampas semua, kita jadikan APBD atau biaya-biaya infrastruktur di Indonesia. Kalau sampai ribuan triliun hanya untuk mafia, rugi dong negara kita Dewaru. Oke ya, lanjut.